Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Ainul Yakin selaku pengasuh Pondok Pesantren Bukit Al-Quran, dan yang saya banggakan seluruh para santri Pondok Pesantren Bukit Al-Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi acara, yaitu Bukit Al-Quran menjawab. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin dari para santri tanyakan kepada Ustadz Ainul Yakin. Mungkin langsung saja masuk kepada sesi tanya jawabnya. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ustadz, pertanyaan yang pertama adalah, ya, sing banter. Sebagian kalangan ataupun kelompok itu biasanya mereka menolak terkait bid'ah hasanah. Mereka menganggap bahwasanya semua bid'ah itu sesat ataupun jelek dikarenakan tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad ataupun tidak ada di zaman Nabi. Jadi mohon jawaban disertai contohnya, Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya, jadi bid'ah sebagaimana yang telah saya sampaikan itu para ulama membagi menjadi beberapa bagian, tidak hanya satu bid'ah dhalalah saja. Ada yang membagi menjadi dua, ada yang membagi menjadi tiga, ada yang membagi menjadi empat, bahkan ada yang membagi menjadi lima. Dan mereka para ulama yang luar biasa, tidak hanya sekedar ulama-ulamaan, tapi mereka ulama yang punya kapasitas dalam bidangnya. Mereka ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah itu ada dua, ada yang dolalah, ada yang hasanah, ada yang madzmumah, ada yang mahmudah. Kalau bid'ah itu melanggar Quran, melanggar sunnah, melanggar ijma', yukhalifu kitaban, yukhalifu sunnatan, yukhalifu ijma'an, maka itu bid'ah disebut bid'ah madzmumah. Sebaliknya, kalau bid'ah itu la yukhalifu syai'an, maka fahuwa bid'ah ghairu madzmumah. Kalau bid'ah itu tidak melanggar kitab Al-Quran, tidak melanggar sunnah, tidak melanggar ijma', maka namanya bid'ah ghairu madzmumah, bid'ah yang tidak tercela. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu uhditha, sesuatu yang terjadi, sesuatu yang bersifat baru, yang mana malam yakun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah, atau Rasulullah tidak mencontohkan, itu namanya bid'ah. Jadi Rasulullah tidak pernah mencontohkan, juga tidak pernah terjadi di zaman Nabi, itu namanya bid'ah, sesuatu yang baru. Tapi para ulama tadi mengatakan tidak mesti sesuatu yang baru itu jelek, tidak mesti sesuatu yang baru itu buruk. Kalau melanggar syariat, ya disebut bid'ah dhalalah, bid'ah madzmumah. Tapi kalau tidak melanggar syariat, tidak melanggar Quran, tidak menyelisih sunnah, tidak menyelisih ijma', maka namanya bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, dia mengatakan selama bid'ah itu tidak melanggar kaidah syariah, tidak melanggar dalil, maka bid'ah itu menjadi bid'ah yang baik. Apalagi ada dalilnya, baik secara khusus maupun umum. Bahkan Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Autor itu bid'ah malah ada 5. Contohnya banyak sekali. Coba kita lihat penulisan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menulis kalimah kata-kata Muhammad, mesti ditambahi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengawali? Ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama zaman dahulu kalau nulis kitab kuning,
kitab-kitab klasik itu tatkala mereka menulis Muhammad mesti ditambahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah mengajarkan? Tidak pernah. Apakah di zaman Nabi ada? Tidak pernah ada. Itu hanya barang baru. Tapi para ulama dunia Islam menyepakati itu hal yang baik, hal yang positif. Penulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang tak tahu beliau? Beliau itu dia itu salah satu murid Imam Syafi'i rahimahullah. Dia pernah berdoa dalam sholatnya, mendoakan sang guru selama 40 tahun. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah kedua orang tua saya, ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ampunilah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Siapa dia? Gurunya. Dia mendoakan gurunya dalam sholatnya, tidak main-main selama 40 tahun. Siapa yang berani menuduh Imam Ahmad bin Hanbal sesat? Tidak ada yang berani, karena dia ulama pakar tafsir, apalagi hadis. Mungkin ada yang menyangkal itu kan terjadi jauh setelah era sahabat Nabi. Oke, itu setelah sahabat Nabi. Kalau di zaman sahabat Nabi apakah tidak ada contoh-contoh bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, atau sesuatu yang baru tapi itu baik? Contohnya banyak sekali. Umpamanya penghimpunan Al-Quran. Sebagaimana telah maklum, di zaman Nabi itu Quran masih terpotong-potong, masih tercacar-cacar, belum terbukukan menjadi satu mushaf. Ada yang di pelepah kurma, ada yang di tulang belulang, ada yang di daun-daunan, terutama menempel di dada para sahabat Nabi yang hafizul Quran. Di zaman Nabi belum terkumpul jadi satu. Lalu di zaman Abu Bakar terjadilah perang yang melibatkan banyak orang hafid. Para sahabat Nabi yang hafid Al-Quran, yang hafal Al-Quran, banyak yang gugur, mereka meninggal dunia. Jumlahnya banyak sekali. Para sahabat Nabi mereka khawatir kalau ini tidak ada inisiatif penghimpunan Quran, pengumpulan Al-Quran, dikhawatirkan Quran akan sirna, akan hilang dari peta bumi. Lalu di zaman Abu Bakar mulai beliau membentuk tim khusus untuk mengumpulkan, menghimpun Quran menjadi satu mushaf 30 juz. Dan itu sekali lagi Rasulullah tidak pernah menyuruh, Rasulullah tidak pernah mencontohkan, bahkan di zaman Nabi tidak ada. Itu ada di zaman Abu Bakar, dan umat Islam semuanya sepakat menerima dengan baik. Bahkan ada yang mengatakan itu namanya bid'ah wajibah, wajib. Kalau tidak dikumpulkan, tidak dibukukan, kita mungkin tidak akan mengenal Quran lagi. Termasuk lagi teori-teori konsep tajwid, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ada mad wajib. Itu di zaman Nabi tidak ada, Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Jadi Nabi itu para sahabatnya kalau membaca Al-Quran langsung praktek teori real bertajwid. Mereka tidak mengenal apa itu idgham, apa itu ikhfa, apa itu mad wajib mutasil. Apabila ada hamzah bertemu dengan mad dalam satu kata mad wajib, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ya nun mim wawu, itu bilang guna, itu produk para ulama. Bahkan bukan sahabat Nabi, generasi setelah sahabat Nabi, turun-temurun sampai hari ini. Dan tidak ada satupun umat Islam yang mengingkari, semuanya setuju, semuanya cocok. Sekali lagi, itu Rasulullah tidak pernah mencontohkan, juga tidak pernah menyuruh, tidak pernah ada di zaman Nabi klasifikasi pengelompokan konsep ilmu tajwid. Kemudian adzan Jum'ah, sebagaimana telah maklum di zaman Nabi itu adzan Jum'ah cuma sekali. Tatkala khotib naik mimbar baru adzan Allahu Akbar, cuma sekali saja. Dan itu berlangsung sampai di era kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Baru di zaman Utsman bin Affan, tatkala umat Islam sudah banyak, kota Madinah menjadi padat, perkampungan umat Islam tentu semakin meluas, semakin jauh dari Masjid Nabawi. Bisa kita bayangkan
mereka datang jauh-jauh, royo-royo, susah-susah, ternyata sampai masjid selesai sholatnya. Nah, akhirnya imam terutama Utsman bin Affan berpikir bagaimana caranya, ada konsep, ada teori, ada strategi untuk menginformasikan, pemberitahuan dekatnya waktu sholat Jumat agar masyarakat punya persiapan. Lalu ditambahilah azan yang kedua, lalu dilaksanakanlah azan yang kedua, total 2 azan. Yang dimaksud adalah azan yang pertama sebelum azan ketika khotib naik mimbar. Jadi sebelumnya lagi ada azan lagi, saya sebut azan yang pertama itu murni ijtihad Utsman bin Affan, dan Rasulullah sudah tiada, Rasulullah sudah kapundut. Di zaman Rasulullah tidak ada itu, Rasulullah juga tidak pernah mencontohkan. Ini bukti rentetan satu persatu, banyak sekali sesuatu yang baru, tidak mesti tercela, tidak mesti buruk, tidak mesti madhmumah, tidak mesti dolalah, selama tidak melanggar syariat. Mungkin ada yang menyangkal juga itu kan zaman Nabi, itu kan zaman sahabat Nabi. Kalau zaman Nabi ada di zaman Nabi. Abu Hurairah pernah meriwayatkan suatu dialog antara Nabi dengan Bilal, muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah bertanya kira-kira seperti ini, "Hai Bilal, kira-kira apa amalan kamu yang menyebabkan kamu itu mendahului aku masuk surga? Apa amalan kamu?" Di tempat yang lain Rasulullah bertanya, "Bilal, aku dengar suara terompahmu kok di dalam surga. Kira-kira sampean punya amalan apa?" Apa kata Bilal? "Ya Rasul, tidak saya mengumandangkan azan kecuali setelah azan saya sholat sunnah 2 rakaat. Di hadis yang lain, ya Rasul, saya itu kalau hadas segera berwudu, lalu saya lanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat." Itu yang menyebabkan kedudukan Bilal diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mendengar jawaban dari Bilal, apakah Rasulullah mencela? Tidak. Apakah Rasulullah mengingkarinya? Tidak. Justru Rasulullah memberi apresiasi, memberi kabar gembira tentang kedudukan Bilal yang mulia di surga. Padahal sholat sunnah setelah wudhu itu murni produk ijtihad Bilal. Dan Bilal ketika sholat sunnah seperti itu tidak pernah tanya sama Nabi, "Ya Rasul, ini saya setelah wudhu mau sholat ya Rasul, boleh ndak?" Oh ndak, langsung Bilal sholat itu aja. Tapi ketika Rasulullah dengar, Rasulullah tidak mengingkarinya, tidak menolaknya, justru diberi kabar gembira. Luar biasa, ini ijtihad Bilal. Sehingga para ulama menyimpulkan di antara sholat sunnah tatawwu itu sholat sunnah setelah wudhu. Ada yang menyebut sholat sunnah mutlak, monggo. Ada yang menyebut sholat sunnah wudhu, monggo. Tapi yang pasti intinya itu sesuatu yang baru yang Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Nah, di sini bisa kita lihat jadi contoh-contoh bidah hasanah, baik ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah telah meninggal dunia di era sahabat Nabi, sampai sahabat Nabi telah meninggal dunia di era tabi'in, dan mungkin sampai hari ini. Yang penting apa? Tidak melanggar syariat, tidak melanggar Quran, sunnah, ijma'. Tentu semuanya akan dipandu oleh para ulama. Nah, itu demikian jawaban dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita semakin dewasa mensikapi perbedaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas jawaban dan juga pencerahannya. Mungkin bagi para santri yang lain ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan untuk bertanya. Jika memang tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sesi Bukit Quran menjawab kali ini saya cukupkan. Terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.